Sobat Pesona Desa, kali ini saya sedang berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di kawasan ini merupakan lahan tersubur di Bandung Selatan dan merupakan sentra pembibitan benih kentang terbaik di Indonesia. Dan kita akan mengikuti salah satu kelompok tani yang ada di sini untuk melihat proses pembibitan benih kentang. Sobat Pesona Desa, kali ini kita sudah berada di greenhouse proses pembenihan bibit kentang. Dan kita akan menemui Kang Damar, owner dari Banyu Biru Farm, yang akan menjelaskan seputar proses dari pembenihan bibit kentang tersebut. Jadi kita langsung masuk ke dalam greenhouse ya. Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Kang Damar yang mana ya? Ya Kang? Oh, siap. Punten Kang, kenalkan Ya. saya Gilang. Siap, saya Damar. Oke, Kang Damar ini juragan kentang ya di Ya. Pangalengan. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Kang, ini kan ada di proses pembenihan ya di Siap, pembenihan kentang. Nah, Kang Damar ini udah lama atau udah berapa lama di Pangalengan? Kalau di Pangalengan kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Iya, 7 tahun kalau di Pangalengannya. Siap. Jadi sekarang ini proses pembenihan ini biasanya seperti apa aja tahapannya Kang kalau boleh tahu? Untuk tahap awal ya kita harus punya greenhouse dulu. Mm-mm. Greenhouse seperti sekarang. Ya. Terus keduanya kita menyediakan plangnet. Kalau plangnet kita masih dari induk kita yaitu Sabani Farm yang ada di sini juga. Jadi setelah itu baru kita tanam dengan media kokopit. Nah, baru bibitnya kita tanam ya seperti ini. Hasilnya. Ini kurang lebih usia 3 bulan. Iya, 3 bulan ya. Iya, 3 Bentar, bulan. Kang. Kayaknya ini logat-logatnya beda nih. Akang asli dari Pangalengan asli atau dari luar? Nah, itu dia. Saya aslinya dari Kediri, Jawa Timur. Oh, dari Kediri. Dari Jawa Timur. Udah lama tapi di Pangalengan. 7 tahun. 7 tahun selama memulai usaha ini ya? Kalau misalkan di dunia pertanian baru 3 tahun. Oke. Nah, ini Kang katanya kan Pangalengan ini adalah salah satu sentra terbaik untuk bibit kentang. Ya, benar. Itu betul, Kang? Betul. Oh, oke. Betul. Nah, ini dalam proses di greenhouse ini biasanya berapa lama sampai dengan adanya benih tersebut? Oh, dari nol dengan adanya untuk menyetak bibit G1 atau G0, itu dari setekan ini biasanya berusia 4 bulan. 4 bulan. Ya, 4 bulan kita panen. Oke. Nah, biasanya ini satu strip ini ada berapa bibit yang akan tumbuh dan jadi nantinya, Kang? Untuk satu strip ini kita biasanya 250 butir. Biasanya dalam satu pohon itu minim menghasilkan 7 butir. 7 Satu butir pohonnya. satu pohon Ya, ini? satu pohon ini. 7 butir biasanya. Terus Akang di sini lahan sendiri berarti? Lahan kita ada yang sendiri, ada yang sama PT PN juga kerjasamanya. Terus ada juga yang dari lahan dari kelompok tani juga ada. Nanti kita fasilitasi berupa pembibitan, terus dari pupuk, dari pestisidanya. Jadi untuk yang menjadi mitra cukup menyediakan lahan sama karyawan. Seperti itu. Ada supply juga mungkin ke masyarakat sekitar yang bertani atau bercocok tanam kentang kan? Ada. Ada. Kita jadikan mitra di Banyu Biru Farm. Oh, jadi nanti mereka prosesnya seperti apa nih? Kalau sudah ini apakah ada bagi hasil atau gimana? Ada bagi hasil. Nanti sistemnya 50-50. Jadi ketika mereka panen, nanti bagi hasilnya itu ketika mereka panen kita jual sendiri. Jadi kentang begitu panen, kentang kita masukkan ke gudang. Dari gudang Banyu Biru Farm nanti kita distribusikan ke pasar-pasar. Untuk selama ini pasar yang kita ambil itu ada pasar Caringin, ada pasar Bogor, Tangerang, Kramat Jati juga masuk. Oh, jadi distribusinya juga cukup luas ya, Kang? Cukup luas, alhamdulillah. Oke, di sini ada berapa karyawan nih yang membantu proses pembenihan? Kalau di pembenihan sendiri khususnya itu ada 6 orang. 6 orang. Terus yang disortir biasanya juga ada 10 orang. Kalau yang di lahan kurang lebih 30 orang. Setiap hari, Kang? Enggak, ini kalau di seperti ini untuk mengambil gulma-gulma atau rumput-rumput kecilnya biasanya selama 1 minggu atau 2 minggu sekali.
Tergantung nanti kita lihat, oh ternyata udah banyak rumputnya, baru Iya. kita ambil seperti saat ini kita sortir. Oke. Nah, Kang Damar, ini kan Ya. banyak nih Ya kan? akang, teteh, bapak-bapak yang membantu proses pembenihan di greenhouse ini ya. Biasanya apa aja nih yang dilakukan? Apakah ada nyebutin apa gitu di sini? Iya, ini menyabutin gulma. Biasanya banyak gulma kan yang nggak kelihatan. Nah, seperti ini kayak contohnya, Kang. Nah, ini dia. Jadi ini tuh Sobat Pesona Desa disebutnya Seperti ini gulma juga. ya, Ya, atau rumput yang memang sudah tidak berguna lagi di proses pembenihan di greenhouse ini ya Kang ya. ya. Bedanya apa nih kalau misalkan dengan yang masih kecil? Sebetulnya nggak ada beda, cuman nanti nutrisinya kan berbagi sama yang ini yang harusnya ke kentang. Oh, Itu aja, jadi mengganggu. lumayan artinya mengganggu. yang lain juga tumbuhnya sama gitu untuk ininya, Iya. besarnya. Jadi yang makanya yang seperti ini kita buang. Oke. Nah, biar kentangnya bagus nih, seperti ini nih. Ini justru proses yang Kentangnya. bagusnya yang seperti ini ya, sebesar ini. Jadi yang ini adalah Rumput gulma atau rumputnya yang harus dibuang. dibuang. Sekecil ini, jadi kalau tidak dibuang jadi mengganggu nutrisi atau proses pembenihan di greenhouse. sekali. Gitu ya. Iya, Kang, benar. Oh, terus setelah dari sini Kang, Ya. itu ada proses yang lainnya lagi? Ada, setelah dari sini kita proses penyortiran bibitnya tadi. Nanti kita sortir mana bibit yang cocok untuk dijadikan bibit, mana yang reject. Oke, jadi tempatnya beda lagi ya. Beda lagi tempatnya. Dan dengan tahapan selanjutnya pastinya ya. Ya, iya dia. Kalau gitu saya kepo nih, pengen lihat ke sana. Bisa. Oke deh. Oke, mangga. Oh ya Kang, tunggu Ya. Kang, sebentar lagi ya. Ini mau saya kenalin dengan sistem kita yaitu smart farming. Oke. Nah, jadi untuk menyiram kita memakai aplikasi ini. Langsung dari handphone. Langsung berarti? dari handphone. Oh. Untuk teknologinya. Wah, penasaran nih. Nah, dari sini Kang. Awas Kang. Airnya. Oke. Persiapan mandi. Oh, Nah, inilah support dari Kabupaten Bandung. si yang baru ada atau gimana, Kang? Ya, inovasi yang baru ada. Terus biar kita lebih memudahkan bisa memantau suhu ruangan, terus kadar air dalam screennya sendiri, dalam tanah. Jadi dari segi Nutrisi. waktu, nutrisi lebih menyeluruh ya, Kang ya? Ya, tentunya. Oh, Nah, seperti itu. jadi kayak hujan ya, Kang ya? Nah, itu dia Kang. Biar tanamannya seger, biar hasilnya nanti bagus. Ada berapa pipa yang dipakai, Kang? Kemarin itu memakai hampir 20 pipa. 20. Ya, 20 pipa. Kalau lubangnya ada sekitar 100. Tapi dipastikan ini bakalan kena semua ya, Ya, sama merata. airnya ya, merata. Merata. Nanti untuk nutrisi kita juga pakai seperti ini sistemnya. Terus biasanya berapa lama, Kang, ini proses penyemprotannya? 15 menit biasanya. Oh, 15 menit. Sampai basah, baru nanti 3 hari kita siram lagi. Oh, dikontrolnya dari HP? Dari handphone semua siap. dikontrol, nah, bisa dari rumah Mm-mm. untuk kontrol. Nah, untuk sementara cukup kita matiin dulu. Nah, Wah, udah cukup. keren, Seperti itu. Ya, Sobat Pesona Desa, setelah tadi saya diajak sama Kang Damar melihat proses pembibitan, kemudian juga ke gudang sortir ya Kang ya. Iya, benar. Sekarang saya sambil santai mau ngobrol-ngobrol sama Kang Damar nih. Bisa. Gimana bisa tertarik sih Kang jadi petani kentang? Apakah dulu sempat kepikiran gitu buat jadi petani kentang seperti sekarang? Wah, siap. Mm-mm. Jadi awal mulanya dulu itu nggak suka di dunia pertanian, awal mulanya. Oh iya. Nggak suka sama sekali. Mm-mm. Cuman waktu di sini teman-teman semua, tetangga semua, semuanya kan bekerjanya di bidang pertanian. Iya. Saya iseng tuh ikut ke kebun. Di mana itu? Masih di Kediri atau? Di sini. Oh, di udah kesini. Kalau yang di Kediri nggak ada basic sama masalah pertanian, malah nggak ada basic. Nah, setelah saya ikut ke kebun, itu setiap malam itu kan ada camping. Iya. Camping dalam hal kalau kentang udah usia 100 hari itu harus ditunggu. Kalau nggak ditunggu habis sama ada babi hutan, ada manusia sendiri yang jahil. Iya. Nah, diambilin, saya ikut jaga Iya. sama teman-teman. Ternyata asik. Mm-mm. Apalagi pas panen dapat harga yang lumayan 10.000 per kilo, keuntungan udah berkali-kali itu. Iya. Dari situlah saya ada rasa ketertarikan, walaupun awalnya saya itu tanam kubis Iya. dengan modal menggadaikan BPKB motor fiction Wah. awalnya. Mm-mm. Pada tahun 2017 tuh.
saya gadekan motor Vixen BPKB-nya itu laku 11 juta. Ya. Nah, dari laku 11 juta akhirnya saya gunakan untuk modal, tentunya dengan join dengan Abah tadi yang di screen. Iya. Dengan luas lahan itu 1,5 hektar, dengan modal 12 juta tanam kubis. Kita panen waktu setelah Lebaran, dari modal 11 juta itu menerima uang 45 juta. Wah, keren. Dari situ tertariknya ke petani, akhirnya terus tambah lahan. Tentunya ketika panen saya cukup mengambil untuk modal makan sehari-hari selama 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Sisanya saya gabungin lagi untuk modal. Selama 1 tahun yang tadinya lahan pertama 2.500 meter persegi naik jadi 1,5 hektar, sekarang total lahan 13,5 hektar. Wah, selama luas. tahun 2017 sampai hari ini. Itu dengan mitra-mitra juga, ada lahan pribadi juga. Terus Kang, nanti ke depannya apa ada target lagi yang lebih besar dan semakin betah gitu tinggal di Pangalengan dengan usaha menjadi petani kentang? Insya Allah lah dari hasil kentang juga nggak menipu ya intinya, nggak menipu. Terus kita berinovasi tentunya saya sama tim harus menjadi pelopor ekspor kentang ke luar negeri. Contohnya negara yang kita tuju yaitu ada Singapura sama Timur Tengah. Oh, jadi udah ada? Udah ada, insya Allah ya? tahun depan kita udah bisa mulai ekspor. Makanya kita berusaha dari pembibitan sendiri, gudang sendiri, jual sendiri. Setelah ke pasar, kita mau ekspor rencananya. Nah, terus Kang, katanya nih Akang juga dapat penghargaan petani milenial. Ya, alhamdulillah Kabupaten Bandung. Nah, itu gimana tuh Kang ceritanya? Ceritanya kita juga nggak tahu sih awal mulanya, tiba-tiba dikontak sama pihak dinas bahwa mau ke sini survei gitu. Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Waktu itu sama Bapak Agus Lukman. Agus AL. Sama Pak Doni, sama Ibu Nia. Main ke kebun saat panen, asik-asik kita ada undangan ke dinas, kita hadir. Akhirnya ya itu, kita puncaknya tahun 2021 kemarin kita diundang ke Gedung Sate untuk ketemu Bapak Wakil Gubernur Bapak Uwok. Wah, dapat apa tuh Kang? Dapat penghargaan sih, cuman kita dibantu dari fasilitas, contohnya smart farm, screen, terus mesin hair sprayer, terus bibit juga, walaupun bukan bibit kentang tapi bibit kopi, ada bibit kubis, ada bibit wortel, seperti itu. Dan gitu bermanfaat sekali untuk lahan rotasi. Ya, itu jadi hak milik pribadi atau kelompok atau gimana? Hak milik kelompok, kita gunakan ke kelompok untuk fasilitasi kelompok, seperti itu. Nah, Kang, kalau boleh tahu nih, omsetnya berapa nih dalam 1 bulan? Kira-kira aja, Kang. Aduh, kalau kedengeran Dirjen Pajak ini bahaya. Untuk saat ini, untuk tahun 2017 kita masih kecil ya, di bawah 100. Tahun 2019 kita udah mulai meningkat, di atas 900 jutaan. Dan tahun 2021 kemarin ada di 1,2. Dan pada tahun sekarang, bulan kemarin, 1,8. 1,8 sobat-sobat Indonesia. Itu bukan jumlah yang kecil dan pastinya ini banyak menarik kita semua yang menyaksikan ini, Kang. Luar biasa, 1,8 ya, Kang ya. Dan mungkin kedepannya juga pasti akan terus bertambah. Semoga, itu ya. Alhamdulillah. Makin berkembang terus ya. Nah, Kang, ini nih pastinya setiap, khususnya saya ini ya, dan juga Sobat Pesona Desa, pasti mungkin Akang ini kan mewakili milenial. Ada yang tertarik dengan dunia tani gitu ya, Kang ya. Nah, ini mungkin ada tips khusus nggak untuk yang mau memulai? Seperti Akang yang tadinya tidak punya rencana, tapi akhirnya sekarang ditakdirkan seperti ini. Dengan insya Allah sukses ke depannya. Itu gimana, Kang? Jadi yang pertama itu jangan gengsi. Jangan gengsi. Itu jangan gengsi. Kita di dunia pertanian kotor-kotoran, baunya nggak enak, jangan gengsi. Itu aja. Terus yang kedua adalah komitmen. Komitmen dalam arti jangan gampang menyerah apabila harga sayuran atau kentang pas murah. Karena itu nggak setiap hari kok gitu. Yang penting tetap konsisten. Yang kedua adalah amanah. Itu dia. Aku ngomong apa adanya, apabila ada kendala gitu, ya udah kita terus terang. Yang penting amanah, seperti itu. Jadi apabila kita bisa mempertahankan brand dengan kunci tersebut, nanti bakalan banyak investor yang datang ke kita tanpa kita harus mengajukan ke bank atau mengajukan ke apa, enggak. Apalagi dengan zaman seperti ini,
kita bisa memadukan di dunia pertanian dengan kemajuan teknologi. Contohnya dari segi pemasaran, saya dulu juga bingung pemasarannya kemana. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa unggah ke media sosial. Dan kita mendapatkan klien-klien besar seperti itu. Oke, siap. Kang Damar, suatu pengalaman yang luar biasa. Makasih banget sudah ngajak dari greenhouse, terus juga ke gudang, dan ngobrol-ngobrol sampai di sini. Saya tahu pengalaman Kang Damar yang lebih detail lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh ya untuk para sobat pesona desa yang menyaksikan dan tertarik untuk menjadi petani. Bahwa petani ini satu profesi yang menjanjikan dan bisa dimulai dengan kesempatan. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode Pesona Desa selanjutnya.